Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang menunjukkan cara bagaimana mengolah data pada SPSS. Nah, dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Nah, pada praktek ini kita akan menggunakan mini project yang telah dibuat dengan judul Pengaruh Financial Knowledge, Income, dan Social Influence pada Penggunaan Financial Technology jenis Peer-to-Peer Lending di Kota Surabaya. Oke, kita lanjut. Pada kali ini, project mini kita menggunakan judul yang seperti tadi dengan Pengaruh Financial Knowledge sebagai X1, Income sebagai X2, dan Social Influence sebagai X3 terhadap penggunaan finansial teknologi jenis peer-to-peer lending sebagai Y di Kota Surabaya. Nah, pada mini project kali ini menggunakan analisis data yang digunakan dan hipotesisnya yaitu menggunakan dua hipotesis, yaitu H0, Financial Knowledge, Income, dan Social Influence tidak mempunyai pengaruh terhadap penggunaan peer-to-peer lending, dan hipotesis yang kedua H1 yaitu Financial Knowledge, Income, Social Influence mempunyai pengaruh terhadap penggunaan peer-to-peer lending. Pada teknik pengambilan data yang dilakukan kali ini menggunakan kuesioner yang menggunakan GFORM dengan teknik purposive sampling. Nah, kriteria responden yang kita ambil yaitu tinggal di Kota Surabaya dan menggunakan vintage jenis peer-to-peer lending, entah sebagai lender atau borrower. Nah, di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada GFORM kuesionernya. Lalu diperoleh 30 responden dan menghasilkan data sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mengolah data tersebut ke dalam SPSS untuk kita ketahui teknik analisis regresi berganda. Kita copy aja datanya yang sebanyak 30, kita copy, Ctrl C. Oke, lanjut dari data yang tadi kita copy. Nah, kita udah memasuki aplikasi SPSS-nya. Kita tinggal paste aja di sini. Sudah seperti ini, sudah masuk sebanyak 30 datanya, 30 respondennya. Nah, kita ini masuk di data view. Nah, kita selanjutnya masuk ke variable view. Nah, di name, di tabel name sini kita rubah. Ini sesuai dengan namanya. Tadi yang bagian situ X1. Selanjutnya X2. Selanjutnya X3 dan terakhir yaitu variabel Y. Nah, di sini di kolom tabel desimal kita ubah menjadi 0 semua. Dan lanjut di kolom label di sini dinamakan sesuai dengan namanya, yaitu yang X1 tadi Financial Knowledge. Kita catat knowledge. Lalu X2 tadi income. Ketiga social influence. Dan yang variabel Y tadi penggunaan peer-to-peer lending. Setelah ini kita lanjut ke kolom measure. Kita kan mau menganalisis teknik dengan regresi berganda. Kita ubah menjadi scale di sini. Scale. Nah, jika sudah seperti ini, semua kita balik lagi ke data view. Jika sudah, kita langsung menganalisisnya dengan di sini kita ada kata analyze, kita pencet. Setelah pilih analyze, kita pilih regression, lalu linear, pilih linear. Kita pencet. Nah, di sini dependent ini variabel Y. Kita masukkan yang variabel Y, kita masukkan tanda panah, masukkan di dependent.
Lalu yang independen ini kan ketiga ini, X1, X2, X3-nya kita masukkan juga. Tinggal masukkan, pencet panah. Nah, jika sudah masuk seperti ini, lalu pada ini pilihan statistik kita pencet. Di sini kita menceklis yang deskriptif, lalu collinearity diagnostics, lalu Durbin-Weston. Nah, jika sudah seperti ini kita continue. Selanjutnya adalah di plot. Kita pencet. Nah, di plot ini di sini ada variabel Y. Y kita isi yang straight, pilih yang straight ini. 2 dari bawah, kita pindah tanda panah masukkan ke Y. Lalu yang tabel X ini, kolom X, kita isi yang paling atas sendiri, ZPRED. Kita pencet, lalu kita masukkan ke X-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita centang bagian histogram, lalu normality probability plot. Jika sudah semuanya, lalu continue. Nah, untuk di linear regression ini, kalau sudah, kita tinggal OK. Lalu kita tunggu hasil dari analisisnya. Kita tunggu. Tunggu ya guys, masih loading. Nah, udah muncul guys. Nah, ini muncul sesuai hasil analisis menggunakan teknik regresi berganda. Ini ada tabel apa aja. Ini penggunaan peer-to-peer lending, financial knowledge, income, social influence. Ini ada correlation, model summary, ANOVA, coefficient. Kita cocok. Nah, di sini juga udah ada tabelnya, tabel gambarnya. Tinggal kita baca menggunakan analisis kita. Nah, kita baca hasil dari analisis tadi menggunakan SPSS. Nah, kita menganalisis lagi dengan kata-kata. Ya, di sini tadi kan muncul gambar ini. Nah, di sini merupakan uji linearitas. Di sini kalau data tersebut berjalan sesuai dengan garis lurus, maka disebut data tersebut itu termasuk linear. Nah, untuk selanjutnya juga seperti itu, ada tabel seperti membentuk lonceng terbalik. Nah, di sini termasuk uji asumsi klasik normalitas. Nah, jika sudah sesuai dengan gambar seperti lonceng terbalik, nah ini data tersebut berarti memenuhi standar uji normalitas. Dan selanjutnya ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Di sini juga data-data tersebut dalam gambar tabel di sini titik-titik ini berpencar. Nah, maka jika seperti itu, jika titik-titiknya itu berpencar, maka bisa dikatakan data tersebut itu tidak terjadi heteroskedasitas tetapi homoskedastisitas. Sehingga baik, jangan yang titik-titik ini mengumpul. Nah, di situ berarti bisa dikatakan nanti terkena heteroskedastisitas. Nah, untuk selanjutnya juga banyak analisis-analisis lain yang kita sudah catat hasil analisis interpretasi datanya sesuai dengan yang ingin kalian lakukan, seperti itu. Di sini banyak. Nah, langsung ke kesimpulannya aja ya. Di sini di data kali ini
mendapat kesimpulan uji asumsi klasik itu hasil olah data memenuhi semua uji asumsi klasik. Lalu hasil analisis berdasarkan tabel ANOVA X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap Y secara bersamaan. Berdasarkan tabel koefisienta X1, X2, dan X3 juga berpengaruh signifikan terhadap Y secara terpisah. Berdasarkan tabel model summary, model regresi yang dihasilkan berkontribusi sebesar 65,3% terhadap nilai Y yang diprediksi. Nah, lalu dari tabel hasil dari SPSS tadi juga menghasilkan model yang dihasilkan adalah Y 1,380 ditambah 0,254 X1 ditambah 0,244 X2 ditambah 0,218 X3. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hipotesisnya. Maka dari keseluruhan berdasarkan olah data yang dilakukan, hipotesis yang diterima adalah H1, financial knowledge X1, income X2, dan social influence X3 mempunyai pengaruh terhadap penggunaan peer-to-peer lending sebagai Y. Maka yang H0 kita tolak. Yang hipotesis yang diterima adalah H1. Nah, sekian dari video kita kali ini tentang analisis teknik regresi berganda. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.